Satu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Mendongkrak Literasi Informasi Learn by Doing di SD Tanwir, Surabaya. Pendidikan, khususnya sekolah dasar, merupakan suatu proses pembelajaran untuk seseorang mendapatkan pengetahuan yang luas. Selain itu, pendidikan juga dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan seseorang. Nah, untuk mendapatkan itu semua, pastinya seseorang harus melakukan kegiatan literasi informasi dan pembelajaran secara rutin. Di sini, sekolah memiliki peran yang sangat penting untuk proses pembelajaran anak-anak. Maka dari itu, sekolah harus memiliki guru yang berkualitas bagus supaya dapat menyeimbangi perkembangan zaman saat ini. Kita mengetahui bahwa di Indonesia sendiri masih sangat banyak sekali anak-anak yang tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor seperti ekonomi orang tua, lingkungan yang kurang mendukung, dan kurangnya penyuluhan mengenai anak-anak yang seharusnya diwajibkan untuk menempuh pendidikan formal. Dalam kasus ini, berada di lokasi sekolah dasar Tanwir, di mana lokasi tersebut memiliki lingkungan yang sangat padat penduduk. Nah, di sana mayoritas masyarakat masih berpendidikan rendah. Maka dari itu, banyak sekali orang tua yang sangat mengabaikan pendidikan formal untuk anak-anaknya, sehingga mayoritas anak-anak di sana dapat memiliki pengetahuan yang luas dan tidak dapat mengasah keterampilan dan kemampuan yang ada pada dirinya. Itu, kelompok kami memilih lokasi tersebut untuk memotivasi anak-anak melakukan kegiatan literasi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mendongkrak literasi informasi pada siswa SD Tanwir di Surabaya. Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan kegiatan yang telah dipaparkan sebelumnya, kami memiliki 3 konsep utama dalam acara ini. Pada makalah ini menggunakan teori super tree. Teori super tree dikhususkan untuk anak-anak sekolah dasar. Pada teori ini terdapat 3 tahapan. Di dalam makalah ini tidak hanya menggunakan teori super tree, tetapi juga menggunakan teori lainnya, yaitu teori motivasi model super tree. Pada teori ini terdapat 2 model motivasi. Kegiatan pertama kali ini kami memiliki tema yaitu Ceyuk, cerita yuk. Nah, pada hari pertama kegiatan ini kami mengkhususkan bagi kelas 2 dan kelas 3 untuk mendeskripsikan cita-cita apa yang mereka inginkan ketika mereka sudah besar nanti. Nah, kemudian pada kegiatan yang kedua, kami memberikan seperti storytelling atau cerita tentang nabi-nabi karena notabene di dalam sekolah ini itu merupakan sekolah Islam ya, sekolah swasta Islam. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu kami membantu adik-adik kelas 2 dan kelas 3 untuk membuat puisi yang bertemakan tentang ibu. Kemudian pada kegiatan keempat yaitu kegiatan terakhir pada hari pertama ini kami memberikan reward pada adik-adik kelas 2 dan kelas 3 yang berperan aktif dalam kegiatan dan mengungkapkan pendapatnya tidak malu di depan teman-teman lainnya. Nah, pada hari kedua kegiatan ini kami memiliki konsep yaitu Miber, menari bersama. Dan pada kegiatan pertama di hari kedua ini kami melakukan kegiatan senam bersama dengan kelas 2 dan kelas 3. Kemudian kegiatan kedua yaitu melakukan baca buku karena sebelumnya kami telah berpesan kepada adik-adik untuk membawa buku apa saja yang mereka sukai dan untuk dibaca di sekolah. Tentunya bukan buku-buku dengan konten yang tidak dengan umurnya ya. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu membaca puisi karena hari sebelumnya mereka kan telah membuat puisi. Nah, kemudian pada hari kedua ini mereka membacakan puisi yang telah mereka buat sebelumnya. Kemudian pada tengah-tengah acara kegiatan di hari kedua ini kami melakukan ice breaking yaitu dengan permainan gerak menebak. Diungkapkan apa saja program yang akan kami bawa untuk memecahkan permasalahan yaitu kurangnya motivasi belajar bagi siswa di SD Tanwir Surabaya sendiri. Nah, salah satunya yaitu kami menggunakan model Guided Discovery Learning. Nah, apa sih model Guided Discovery Learning sendiri itu? Model Guided Discovery Learning sendiri itu merupakan menurut Egan itu salah satu pendekatan mengajar di mana guru memberikan suatu contoh yang spesifik dan memandu siswa untuk memahami topik tersebut. Dan pembelajaran ini merupakan pembelajaran dengan basis learning by doing. Nah, Brenner juga mengatakan bahwa siswa dapat lebih mengingat sesuatu atau mengingat suatu konsep ketika mereka
menelusur informasi sendiri secara mandiri. Pas di kelompok kami itu memilih salah satu model, yaitu guided discovery learning ini. Nah, alasannya ialah dalam menurut Winkle sendiri itu dalam memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun secara psikis itu merupakan salah satu dari suatu motivasi. Nah, dalam memenuhi motivasi belajar itu sendiri atau dalam meningkatkan motivasi belajar itu sendiri ada dua pandangan, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang muncul dari dalam diri seseorang. Nah, motivasi ekstrinsik ini memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan belajar. Selain model Guided Discovery Learning, penulis juga menggunakan teori super tree dengan model Plan, Do, Review yang dikembangkan oleh Michael and Robert. Pada model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan mereka. Hal tersebut dapat membantu siswa untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Kegiatan yang dapat dilakukan yang pertama adalah plan, di mana anak SD tersebut dapat merencanakan suatu kegiatannya. Misalnya kegiatan yang kami usulkan tadi, seperti mengerjakan PR puisi tentang Ibu Kartini, di mana anak SD tersebut dapat memikirkan dan merencanakan apa sih yang akan aku buat. Yang kedua ada do, di mana anak SD tersebut dapat menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya contoh tadi, PR tentang membuat puisi tentang Ibu Kartini. Mereka dapat menyelesaikannya dengan inovatif dan kreatif. Misalnya, bisa saja dia menggambar Ibu Kartini, bisa juga mewarnai puisi itu tadi. Yang ketiga, ada review. Pada review ini, anak SD dapat mempresentasikan hasil puisinya di depan kelas. Dengan mempresentasikan hasil karya tersebut, anak SD dapat membangun tingkat rasa percaya diri pada diri masing-masing. Selain itu, kami juga memberikan reward kepada mereka yang ingin mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Hal tersebut juga berkaitan pada active learning, yaitu bentuk kegiatan yang memotivasi siswa dalam menyusun rencana sesuai dengan konsep yang telah dipaparkan. Penerapan teori yang telah disebutkan sebelumnya dirasa sudah efektif dikarenakan telah disesuaikan dengan situasi yang ada. Lalu menurut Wong, YB, Bruce, CS, dan MBC pada tahun 2019, pembelajaran dengan menggunakan teori naratif yang mencakup mereview atau menceritakan kembali, lalu mengarang atau membuat cerita sangat mempengaruhi proses pembelajaran pada diri seseorang, karena hal tersebut dapat mempengaruhi motivasi belajar mereka. Sebelumnya juga ditemukan penelitian serupa yang juga menggunakan teori super tree ini. Penelitian tersebut juga menggunakan objek sekolah dasar dan kegiatan yang sama pula pada dasarnya, namun penyelesaian masalah yang ditawarkan ini berbeda. Untuk kesimpulannya, peneliti sendiri mengangkat permasalahan yang ada di SD Tanwir Kota Surabaya, yaitu kurangnya motivasi belajar yang ada pada diri siswa. Padahal motivasi tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Untuk memunculkan rasa motivasi yang ada pada siswa, dilakukan penerapan langsung dalam proses pembelajaran. Kelompok kami sendiri menggunakan model guided discovery learning atau suatu pendekatan di mana guru memberikan suatu contoh yang spesifik dan memandu siswa agar siswa memahami topik tersebut. Selain itu, kami juga menggunakan model dari Michael Eisenberg dan Robert Berkowitz, yaitu Super Tree dengan modelnya Plan, Do, and Review. Model ini mendukung agar potensi anak dapat berkembang secara optimal. Strategi Plan, Do, and Review ini mengedepankan anak untuk dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan minatnya atau biasa disebut active learning atau berfokus pada siswa atau student center. Menurut penulis, penerapan teori tersebut dirasa efektif karena sudah disesuaikan dengan situasi yang ada. Secara tidak langsung, hal ini memberikan contoh bagaimana proses pembelajaran yang benar, sehingga dari dalam diri mereka sendiri secara tidak sadar akan timbul suatu keinginan atau suatu motivasi bagi mereka untuk belajar. Sedangkan saran yang pertama yaitu bagi sekolah,
Diharapkan sekolah terus melakukan program seperti saat ini karena program seperti ini dirasa cukup efektif untuk menumbuhkan motivasi belajar yang ada pada tubuh siswa agar siswa lebih semangat dalam mencapai cita-cita. Nah, saran yang kedua yaitu bagi penulis selanjutnya agar menerapkan program ini pada sekolah dasar yang akan diteliti secara langsung agar mereka mengetahui bagaimana kendala dan proses belajar mengajar yang ada di sekolah tersebut. Selain itu juga diperlukan pengembangan dan inovasi program agar tidak terjadi kebosanan pada diri siswa. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!